Itu yang terjadi dengan negara Amerika yang didirikan di atas firman kebenaran Tuhan. Saya mendarat tahun 86 di kota Tulsa, Oklahoma. Saya terkesima dengan negara itu karena negara itu adalah negara yang takut sama Tuhan. Negara yang menyiarkan doa pagi di dalam istana ketika pendeta-pendeta mendoakan presiden pada saat itu. Bahkan beberapa presiden itu mengambil tangannya hamba Tuhan itu, menaruh di atas kepalanya, dan dia katakan, pray for me. Saya nggak bisa pimpin negara itu tanpa doa. Disiarkan nasional, di TV nasional. Itu bersuka cita Tuhan, hati dan pikiran kami, karena kami tahu bahwa Engkau sudah datang, dan Engkau sudah menyediakan kehidupan yang berkelimpahan bagi kami. Dan itu sebabnya pada hari ini Tuhan, kami menatap masa depan kami dengan keteguhan hati, karena kami tahu Yesus sudah ada di sana menyiapkan yang terindah bagi kami. Kami terbatas sama waktu, Tuhan tidak dibatasi waktu. Tuhan sudah ada di masa depan kami menyiapkan yang terindah untuk setiap kami. Kami percaya firman Tuhan jadi pelita dan pedoman dalam langkah hidup kami. Dan kami percaya Tuhan sendiri akan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk. Selamat hari Natal, GS. Saya tadi ngobrol sama Pastor Andrew, dia bilang akhirnya dia pelontosin kepalanya. Jadi saya punya teman. Wow, nggak liburan ya, ramai banget ya. Luar biasa. Saya juga nggak kemana-mana karena mau ada di sini lah, jadi nggak kemana-mana ya. Terima kasih buat semua yang pernah mengirimkan kue ke rumah saya. Saya udah nggak tahu lagi siapa yang kirim-kirim kue karena kadang-kadang saya juga nggak tahu namanya siapa. Dan terima kasih, dan please jangan kirim lagi karena udah kebanyakan, saya nggak bisa makan semuanya. Kalau saya makan semuanya, saya cepat ketemu Yesus nanti. Ya. Terima kasih, dan ya Tuhan memberkati semuanya. Oke, di musim Natal, di hari Natal seperti ini, kita selalu hati kita penuh dengan keceriaan. Saya nggak pernah lupa tahun 2019, itu berarti berapa? 4 tahun lalu ya? 4 tahun. Sorry ya, matematika saya agak jeblok. 4 tahun yang lalu, Christmas, saya menjalani Christmas dengan penyakit cancer. Jadi, itu adalah Christmas yang bagi saya sedih di hari-hari itu. Saya tetap merasakan keceriaan pada hari itu, tapi hati saya penuh dengan pengharapan pastinya, dan terkaget-kaget pastinya. Saya tahu bahwa kehidupan ini kita nggak bisa lihat ujungnya, kita nggak bisa lihat apa yang ada di balik itu semuanya. Sebentar lagi kita akan berdiri di sebuah pintu yang tulisannya 2024 tanggal 31 nanti, dan kalau nanti kita buka, kita nggak tahu apa yang ada di balik situ. Tetapi saya mau pastikan bahwa kita ini sedang berjalan bersama Raja Damai, sumber atas segala sumber, yang akan menuntun kita kepada semua perjalanan yang sangat indah dengan Tuhan. Di dalam dunia nggak ada kepastian, di dalam Tuhan ada kepastian. Sebentar lagi kita akan sama-sama nyoblos tanggal 14 Februari. Jangan bertengkar, jangan so tahu, jangan leave group. Please deh, yang udah leave group masuk lagi ya, minta maaf. Udah gitu sok tahu lagi, ngomongnya gini. Semua ngomongnya gini. Menurut data saya, menurut orang dalam yang saya kenal, semua ngomong gitu, semua punya orang dalam kayaknya. Sok tahu gitu semuanya. Kita berdebat, lebih berdebat daripada mereka berdebat kemarin. Please ya. Jadi saya cuma mau berdoa begini, dan saya ajak semua jemaat GS juga mendoakan bangsa Indonesia, karena di tanggal 14 Februari Tuhan yang akan pilih pemimpin bagi kita. Dan kalau Tuhan yang pimpin, kalau Tuhan yang pilih, pasti beres. Buktinya sampai hari ini Indonesia terus maju, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Tetap semua negara pasti ada kekurangannya, tetapi lihat bangsa kita terus naik dan tidak turun. Karena saya percaya dari 25 tahun yang lalu ketika saya mulai pelayanan di dalam mesbah gereja, saya nggak pernah lupa dari 25 tahun yang lalu, setiap kali ada doa syafaat, selalu bangsa ini didoakan sama semua gereja. Dan ini hasilnya. Terus doakan, karena kita pilarnya bangsa Indonesia. Ketika ada doa orang benar dinaikkan, bangsa ini jadi makmur. Ya, jadi nggak usah bertengkar, doain aja. Nanti minta hikmat Tuhan, siapa yang harus coblos, gitu aja. Ya, dan itu sebabnya perjalanan hidup kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Kita nggak bisa lihat ujungnya seperti apa. Sama seperti kisah Natal, ya, sama seperti apa yang dilakukan sama The Magis atau The Majus. Mereka nggak pernah tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus pergi ke sebuah kota namanya Yerusalem. Mereka nggak pernah tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Sebelum kita bahas itu, yuk sama-sama kita buka Yohanes pasal yang ke-10. Tadi Pastor Andrew udah membagikan ini. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 bagian yang B mengatakan begini.
Aku datang, Kristus datang, supaya kita mempunyai hidup, oke? Dan mempunyai dalam segala kelimpahan, in abundance, dalam segala kelimpahan. Dia datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Oke. Sekarang perhatikan prinsip-prinsip ini baik-baik. Kalau kita hanya membaca kisah-kisah Natal, pastinya kita hanya terpaku sama Matius sama Lukas. Karena memang kisah Natal cuma dari situ dan mungkin akhirnya kita bosan sendiri. Itu lagi, itu lagi. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, kisah Natal itu sudah didokumentasikan dari Kejadian sampai Wahyu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dari nubuatan sampai peneguhan. Ada semua. Ada semuanya. Ya, bahkan kalau mau baca kitab Yesaya, kalau bagi saya Yesaya itu adalah Injil di Perjanjian Lama. Karena nubuatan demi nubuatan, kata Immanuel yang pertama kali keluar, sebutan-sebutan tentang Yesus, semuanya dicatat di sana dan diteguhkan sama Yesus dengan bahasa waktu saat itu. Diteguhkan sama Yesus. Dan itu sudah dinubuatkan 600 tahun sebelum dia hadir. Ada 300 lebih nubuatan yang didokumentasikan dan kemudian sudah digenapi sama Yesus. Itu probabilitasnya sangat-sangat sulit dan sepertinya tidak mungkin. Dan itu hanya bisa dilakukan karena Alkitab kita adalah ditulis oleh Tuhan sendiri. Sampai kalau kita baca kepada kitab Wahyu pun, yang sudah sebenarnya bukan nubuatan lagi, tetapi peneguhan, ditulis sama Yohanes, satu-satunya murid Yesus yang tidak kabur. Semua kabur waktu dia ditangkap. Satu menyangkal, satu menjual. Dia satu-satunya murid yang berdiri di depan kayu salib. Dia satu-satunya murid yang memberanikan diri berdiri di depan kayu salib. Dia melihat sendiri karya Kristus yang mati secara brutal di depan dia. Dia dititipkan ibu Yesus sebelum Yesus mati di kayu salib. Ketika dia tulis bukunya, dia bukan menjadi Injil yang sinoptik karena dia tidak serupa seperti Matius, Markus, dan Lukas. Dia menulis kitab Injilnya dari sisi yang sangat berbeda dengan kasih karunia. Kalau Bapak Ibu mau membaca tentang, mau belajar tentang kasih, bacalah 5 atau 4 lebih tepatnya kitab daripada Yohanes, dan kemudian ditutup dengan kitab Wahyu yang merupakan pewahyuan dari Tuhan sendiri. Dia tidak pernah memulai kitabnya dengan kelahiran Yesus, tetapi dia tulis di kitab Wahyu karena ada malaikat Tuhan datang kepada dia meneguhkan semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Wahyu 12, di situ dikatakan naga itu, yaitu adalah si iblis itu sendiri, dia dikirim dan kemudian dia memburu perempuan untuk menelan anaknya. Itu bahasanya. Dan itu yang terjadi ketika Herodes mengirimkan perintah untuk membunuh anak-anak yang ada di bawah 2 tahun di Bethlehem. Diteguhkan sama Yohanes. Jadi kalau bilang Yohanes nggak pernah menuliskan kisah kelahiran Yesus, nggak betul. Ada di Wahyu 12. Jadi bayangkan semua peneguhan ini dan nubuatan ini sudah dicatat di Alkitab. Dan mungkin kalau saya bisa bilang, ayat-ayat tentang Yesus itu mungkin lebih banyak di Perjanjian Lama. Karena banyak sekali nubuatan yang mengacu kepada hari itu. Dia hadir, dia membawa kehidupan yang sangat berkelimpahan. Nah sekarang begini, perhatikan prinsip ini baik-baik, jangan sampai terlewat. Oke? Yesus berbicara kepada Thomas. Sebelum dia akhirnya diragukan sama Thomas, ada sebuah kalimat yang dia katakan kepada Thomas, karena saya percaya dia maha tahu, dia tahu nanti satu hari Thomas akan meragukan bahwa dia sudah bangkit. Itu sebabnya kita sering baca di kitab Yohanes bahwa ketika dia bertemu dengan Thomas, dia katakan begini, karena kamu udah lihat saya, kamu percaya, ya jelas saja kamu percaya. Berbahagialah, diberkatilah, makarioslah orang-orang yang tidak lihat saya secara fisik namun percaya. Berarti termasuk kita semuanya. Kita adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan, karena hari ini kita nggak lihat Yesus secara fisik. Dan makin kita percaya, makin ditunjukkan mujizat sama Tuhan. Karena di akhir daripada itu semuanya kita bisa katakan Tuhan itu ada, Tuhan itu dahsyat. Itu sebabnya ketika sebelum itu sampai disampaikan kepada Thomas, dia terlebih dahulu sudah memberikan sebuah prinsip yang sangat luar biasa yang tadi juga kita sudah nyanyikan. Dan dia katakan di Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-6 dia katakan begini. Dia katakan begini, Yesus katakan begini. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sama dunia dibalik. Dibalik. Jadi kalau prinsipnya Tuhan tuh begini. Saya datang membawa hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan ini ada di ujung sini. Untuk kamu mendapatinya, kamu masuk ke jalan ini dulu, kamu akan menemukan kebenaran, kamu akan menikmati hidup yang berkelimpahan. Sama dunia dibalik. Karena apa? Ketika masuk ke dalam jalan itu, kita nggak bisa lihat ujungnya. Karena berjalan dengan iman. Kita berjalan dengan iman, jadi Tuhan bilang, yuk masuk jalanku, kemudian kamu akan menikmati kebenaran, kamu nanti akan meraih kehidupan yang sangat berkelimpahan. Urutannya begitu. Sama dunia dibalik.
Nggak mau dong, saya nggak mau kayak begitu, enak aja. Nggak ada kepastian itu namanya. Saya mau apa? Saya mau meraih kehidupan sesuai dengan keinginan saya. Nanti kalau Bapak Ibu udah hadir di ibadah yang kedua, saya akan bahas tentang kebutuhan dan keinginan, tentang kelanjutan dari ini. Saya mau meraih tentang kehidupan saya yang saya inginkan, ya, hidup yang saya inginkan. Kemudian saya akan benarkan tindakan dan perkataan saya, baru saya cari jalannya. Itu yang terjadi dengan negara Amerika yang didirikan di atas firman kebenaran Tuhan. Saya mendarat tahun 86 di kota Tulsa, Oklahoma. Saya terkesima dengan negara itu, karena negara itu adalah negara yang takut sama Tuhan. Negara yang menyiarkan doa pagi di dalam istana ketika pendeta-pendeta mendoakan presiden pada saat itu. Bahkan beberapa presiden itu mengambil tangannya hamba Tuhan itu, menaruh di atas kepalanya, dan dia katakan, pray for me. Saya nggak bisa pimpin negara itu tanpa doa. Disiarkan nasional, di TV nasional. Sampai-sampai saya terbengong-bengong bilang, kok ada ya negara sampai seperti ini, takut sama Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, mulai rakyat mengatakan bahwa saya mau kehidupan sesuai dengan hak asasi manusia. Hak saya. Mulai masuk kelompok yang mau melegalkan aborsi, mereka katakan, kami mau berhubungan seks bebas. Dan kalau sampai nanti terjadi kehamilan, tolong legalkan aborsi. Mereka mau hidup sesuai dengan keinginan mereka. Mereka mulai benarkan apa yang mereka lakukan di Kongres, di DPR, dan mereka melegalkan undang-undangnya, dan baru mereka mencari jalan kehidupan di balik semuanya. Karena apa? Manusia selalu terpukau dengan apa yang dilihat sama mata jasmani. Itu sebabnya di dalam musim Natal ini, kalau kita nggak ikut Yesus dengan mata rohani, kita tidak akan pernah menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Karena di dalam pikiran kita selalu apa? Berkelimpahan. Harta, jabatan, status, ketenaran. Padahal Yesus nggak pernah mau menunjukkan itu kepada orang-orang atau murid-muridnya ketika dia mengajarkan hal-hal tentang prinsip kebenaran kerajaan sorga. Kekayaan yang paling dahsyat adalah ketika Bapak, Ibu, dan saya menerima damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, kedewasaan rohani, hikmat, pengharapan di dalam sini. Ketika di sini kaya, kita jadi pengelola yang luar biasa. Kita cetek rohani kalau kita masih kejar hal-hal yang terlihat di luar. Karena banyak orang mengejar hal yang terlihat untuk diperlihatkan kepada orang lain. Kerdil rohani. Mata rohaninya nggak pernah terbuka akhirnya. Ikut Tuhan akhirnya apa? Sekarang di musim Natal ini, maaf, saya percaya di sini nggak seperti ini. Di musim Natal keluar orang-orang yang beragama Kristen, keluar bermunculan. Karena orang-orang yang beragama Kristen hadir di dalam ibadah Natal. Saya percaya di sini bukan orang agama Kristen, orang Kristen. Orang Kristen sama orang agama Kristen beda. Orang Kristen itu adalah orang yang menjadi pengikut Kristus, mengerti isi hatinya. Orang agama Kristen, kalau kata istri saya, itu sebutannya napas, cuman datang Natal dan Paskah. Saya percaya di sini nggak seperti gitu. Semuanya orang Kristen. Orang beragama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Dan orang beragama Kristen lebih banyak daripada orang Kristen. Tetapi saya percaya di jemaat GSJS ini semuanya orang Kristen, pengikut Yesus. Amin. Karena satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya dan membawa sebuah relationship atau sebuah agama atau sebuah hubungan, itu hanya Yesus. Dia nggak pernah menyodorkan, ikut aku, kamu harus agama Kristen. Nggak ada. Nggak ada. Itu sebabnya kamu akan mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan di dalam aku. Cuman sekarang kamu masuk ke dalam jalan ini. Sama seperti seorang yang sudah buta, di-drop sama keluarganya di panti jompo. Dan ketika dia diantar sama petugas panti jompo, buta ini bapak ini. Petugasnya bilang begini, Om, kamarnya Om bagus banget Om. Kalau Om buka jendelanya ada danau di depan, catnya dicat pakai pastel, kamarnya Om teduh dan bagus banget. Tiba-tiba si Omnya ngomong gini, lagi digandeng sama petugasnya. Oh iya ya, bagusnya luar biasa ya. Si petugas ngomong gini, kan kita belum sampai di kamar Om, kok Om udah bisa bilang bagus? Si Omnya bilang begini, mau nyampe atau belum kan tetap aja saya nggak bisa lihat. Kan saya buta. Saya bilang bagus berdasarkan penjelasan kamu barusan. Harusnya hari ini kita katakan apa? Tuhan, masa depanku sangat cerah. Karena aku berani mengatakan ini berdasarkan janji firman Tuhan. Itu namanya mata rohani. Itu namanya orang Kristen, ikut Tuhan pakai mata rohani. Akhirnya bisa melihat semua yang ada di ujung pakai mata rohani. Dan itu yang terjadi. Nah, ini yang kita alami adalah sebuah korelasi yang sangat indah. Dan satu hari sesuai dengan perintah firman Tuhan, Tuhan kasih tahu sama Nabi Yesaya, suruh kasih tahu kepada Raja Ahaz yang lagi dikepung kerajaan Yehudanya. Dia kasih tahu, bilang sama dia, aku siap membantu dia.
Raja Ahaz loh, dikepung. Lewat Nabi Yesaya bilangin sama dia. Terus Yesaya bilang, Raja, Tuhan udah bersiap untuk menolong Anda. Udah ikut sama jalan Tuhan aja. Dia nggak mau. Yesaya bilang lagi, diteguhkan lagi sama Yesaya. Dia bilang begini, Raja tahu nggak? Tuhan yang mau menolong Anda ini, ratusan tahun setelah ini, Dia akan hadir menjelma jadi manusia loh. Lewat seorang perawan, namanya disebut Immanuel karena dia beserta denganmu. Dikasih tahu begitu di Yesaya. Itu nama Immanuel pertama kali yang disebutkan itu dikasih tahu sama Raja Ahaz, diberikan kepada Raja Ahaz. Tahu dia bilang apa? Nggak mau. Dengan kata lain, itu Tuhan yang saya nggak bisa lihat, saya nggak mau. Saya mau minta bantuan Raja Asyur yang saya bisa lihat. Raja Asyur menawarkan bantuan bagi saya. Saya harus memberikan dia upeti, nggak apa-apa, no problem. Dikasih upeti. Akhirnya negara kerajaan Yehuda dijajah secara ekonomi sama Raja Asyur. Itu ciri-ciri orang yang berjalan dengan mata jasmani bukan mata rohani. Kalau mata rohani kita tidak terbuka, kita tidak akan pernah mengalami Tuhan. Itu sebabnya di Yesaya dikatakan begini, ketika dia hadir, ini yang terjadi. Yesaya 9 ayat yang ke-6, coba lihat. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Ingat ya, jalan, kebenaran, dan hidup. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang. Perhatikan ini baik-baik, kita udah sering baca ayat ini. Penasehat ajaib. Yang kedua dikatakan Allah yang perkasa. Kemudian yang ketiga dikatakan apa? Bapa yang kekal. Dan pada akhirnya dikatakan Raja damai. Oke, ingat yang Yesus ajarkan ya. Dikatakan apa? Jalan, kebenaran, dan hidup. Perhatikan baik-baik. Ayo nak, masuk ke dalam jalanku. Manusia berteriak, gak bisa lihat ujungnya. Ujungnya seperti apa? Kok kelihatannya gak pasti? Tenang, aku penasehat ajaib. Selama kamu berjalan sama saya, nasihat Roh Kudus akan terus engkau alami, akan terus aku bimbing kehidupanmu. Yuk jalan. Selagi jalan, kita menemui kebenaran. Kita akhirnya sadar, wow, Allah saya ternyata memang perkasa. Selagi kita jalan, tiba-tiba kita makin sadar lagi kebenaran. Wow, ternyata Bapak saya kekal. He owns eternity. Bayangin kalau dikatakan Bapa yang kekal, berarti itu dari zaman dengan zaman. Kalau kita sampai pernah pikirkan Tuhan itu berasal dari mana, kita pusing otak kita. Karena sangat terbatas. Dari mana ya Tuhan? He owns eternity. Itu arti aslinya. Kekekalan itu, Tuhan ada di atas kekekalan. Bayangkan coba, tidak terpikirkan sama otak manusia. Itu kebenaran-kebenaran. Dan akhirnya, kita akan menerima kehidupan yang luar biasa. Karena apa? Dia Raja Damai. Kehidupan kita penuh dengan damai, kaya dengan damai, karena itu adalah jalannya. Ini semua sudah disiratkan sama Alkitab. Betapa indahnya firman Tuhan. Makanya selalu saya katakan Alkitab adalah buku manual. Kita kalau beli HP, kita buka boxnya, pasti di atasnya ada apa? Buku manual, bukan HP-nya. HP-nya di bawah. Supaya kita buka bukunya dan kita belajar tentang produk itu. Kita buka nggak buku manual? Pernah lah. Saya juga nggak pernah. Kita lihat buku manualnya, langsung kita cari-cari ya sendiri. Bahkan kita tanya sama teman, bisa apalagi HP gue nih ya gitu. Saya menemukan fitur yang hebat dari HP saya setahun setelah saya punya. Itu ada di buku manual. Kita akhirnya missing out karena kita nggak pernah baca buku manualnya. Mobil Mercy kalau rusak dibawa ke bengkel Mercy. Mobil Mercy rusak dibawa ke bengkel Honda, bingung montirnya. Bajai rusak dibawa ke bengkelnya Toyota, bingung montirnya. Kalau ada kerusakan di sini, bawa ke dealer resmi. Salah satunya di tempat ini, dealer resmi. Jangan cari jawaban di tempat lain. Tergabunglah di dalam kelompok sel. Masuk cari jawaban di situ. Ada buku manualnya. Makanya dikatakan apa? Kalau terjadi kerusakan di dalam HP-mu, bawa ke dealer resmi. Kalau nggak dijamin. Jelas. Makanya manual itu artinya the manufacturing mind. Elohim punya pikiran itu ada di situ. Ribuan tahun sebelum ada perjalanan The Majus atau The Megis, Abraham berjalan dari kota namanya Ur, Mesopotamia, dan dia berjalan disuruh sama Tuhan pergi ke tanah perjanjian, cikal bakal jadi bangsa Israel. Akhirnya Yesus lahir di situ. Yuk kita buka sama-sama, coba lihat sama-sama di Ibrani pasalnya yang ke-11 dikatakan begini, ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8, firman Tuhan begini. Karena iman, Abraham taat
Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Sama seperti kita, sama seperti saya waktu sakit. Saya nggak tahu ujungnya seperti apa. Abraham berangkat tanpa mengetahui kota yang ia tujui, tapi dia berangkat aja pakai mata rohani. Dia nggak tahu ujungnya seperti apa. Pasti dia bertanya, mau kemana nih Tuhan? Terus kemudian mungkin dia bertanya lagi, kapan nih Tuhan sampainya Tuhan? Mungkin doa-doa seperti begitu harus dirubah saat ini. Kita harus berdoanya begini, Tuhan, saya nggak mau lagi mempertanyakan Tuhan. Saya mau berdoa mengatakan, Tuhan, aku percaya sama pimpinanmu. Karena aku tahu ujungnya pasti indah, Tuhan. Walaupun aku nggak bisa lihat, buka mata rohaniku. Bapak Ibu, orang yang dibukain mata rohaninya dan dia makin sadar Tuhan adalah pakarnya untuk mempertemukan orang-orang benar dengan orang yang benar dan tepat untuk membawa kepada tujuan yang tepat. Itu selalu begitu. Saya waktu didiagnosa cancer, dokter bilang sama saya, Pak, cairan kemonya berat ya. Udah gitu Bapak kalau dimasukin cairan kemo, siap-siap minggu depan Bapak akan sariawan. Sariawannya bukan cuma satu, seluruh mulut. Seluruh mulut, udah gitu Bapak pasti nggak bisa makan, siap-siap akan diinfus. Ya, siap-siap Pak. Nah, ketika saya mulai dikatakan begitu sama dokter, terus kemudian dokter bilang lagi, Pak, nggak boleh gosok gigi, karena kalau gosok gigi, trombosit Bapak udah jeblok, udah turun banget, kalau sampai berdarah gusinya nggak bisa berhenti nanti darahnya. Jadi Bapak mulai besok kumur-kumur aja, dikasih nanti cairan dari rumah sakit. Sehari setelah dia ngomong begitu, ini kejadian di Singapura, istri saya lagi keluar dari rumah sakit, mau beli makanan, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat, tanpa disengaja, bertemu dengan orang yang tepat, teman-temannya dia, yang ketemu sama dia nanya, ngapain lo Gap di sini? Gue nganterin suami gue, dia lagi kemo, lagi cancer dan lain sebagainya. Oh ya, terus mereka ngobrol-ngobrol. Terus dia juga bilang, iya dia sekarang harus lagi kumur-kumur, dia nggak boleh gosok gigi. Tiba-tiba temannya ngomong gini, gue punya produk oral drops, dibuat dari herbal, mau nggak cobain? Kasih aja, mudah-mudahan berguna, katanya gitu. Mudah-mudahan berguna. Dibawa sama istri saya ke kamar, mulai besok saya pakai, saya mulai tetesin. Setiap hari saya tetesin, saya kumur-kumur. Bapak Ibu, dari hari itu sampai hari ini, saya nggak pernah sariawan. Nggak pernah sariawan. Dokternya bingung karena semua pasiennya dia sariawan. Jadi ketika dia masuk besoknya setelah udah di kemo, setelah udah lewat beberapa hari, ada sariawan Pak? Nggak ada. Oh oke. Besok datang lagi. Ada sariawan? Nggak ada. Kok bisa? Ya bisa lah. Ya jangan sampai ada lah, gimana sih? Besoknya datang lagi. Udah ada? Ya belum lah. Jangan sampai. Gimana sih? Besoknya lagi datang. Udah ada? Belum. Buka mulut. Nggak percaya dia. Dia keluarin senter. Senter. Kok nggak ada ya? Ya nggak ada. Kok bisa ya? Ya bisa lah. Pakai apaan? Pakai ini. Apaan tuh? Oral drops. Oh jadi Bapak nggak pakai dari rumah sakit? Enggak. Dari mana tuh? Dari Tuhan. Saya nggak ada sariawan. Saya makan sangat lahap. Dan itu salah satu awal dari pemulihan saya, karena kalau saya makan bisa 2 porsi sehari, gak ada sariawan. Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang tepat di dalam perjalanan iman kita. Tuhan sudah menyediakan orang yang tepat bagi Bapak Ibu. Tuhan sudah menyediakan kesempatan yang tepat, karena dia akan bawa setiap kita kepada tujuan yang indah. Yang penting masuk ke dalam jalannya dan stop complaining. Mulai bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya dan aku mau menghargai apa yang aku lihat di sekelilingku. Saya belajar tentang mata rohani itu pertama kali dari bapak saya. My dad passed away 13 years ago, 13 tahun yang lalu dia meninggal. Saya sampai hari ini masih menangis kalau ingat dia. He was my best friend. Papa saya kalau masih ada sekarang pasti dia ikut duduk di sini. Kalau adik saya mungkin khotbah di dalam jam yang sama, dia pasti kebingungan. Dia milih antara JC atau saya. Dia suka ikut sama kami pokoknya dari dulu. Ya, Papa saya adalah orang yang melihat hal kecil dan nama dia dihargai. That's my dad. Kenapa? Mata rohani dibukain sama Tuhan. Dia menghargai hal yang sangat kecil dan hal yang sangat indah yang dia lakukan. Yang saya nggak pernah lupa adalah dia selalu beliin mama bunga. Dan keseringan bahkan. Sampai anak-anaknya bilang gini, Pak, itu kan bukan hari ulang tahunnya mama, itu kan bukan hari Valentine. Papa saya bilang apa? Emangnya harus Valentine sama ulang tahun ngasih kue, ngasih bunga?
Mama saya baru staycation 1 hari sama keluarganya, sama kakak-kakaknya, cuman di hotel di Jakarta. Besok balik ke rumah, cuman sehari, cuman semalam. Ada bunga segede-gede bagong di rumah. Ditulisannya gini, welcome home. Aduh, lebay banget sih. Nggak apa-apa, I miss her, katanya gitu. Ya elah si papa deh. Di tanggal 7 Juli 2010, di rumah, sebelah rumah itu selalu ada kelompok sel. Sebelah rumah itu rumah kakaknya mama saya. Jam 7 malam kelompok sel dimulai. Jam setengah 7 mereka biasanya udah mulai ke sana. Mama udah mau berangkat ke sana, diantar sama papa. Papa bilang gini, mereka ngomong Belanda soalnya. Eka nggak ikut ya, karena ada cucu di rumah. Yemar, ya, dia aja duluan. Jadi dianterin ke pagar, mama pergi ke sebelah, diliatin sama dia. Sebelum masuk ke pagar, mereka lihat-lihatan di pagar. Mama bilang gini, Ye masuk duluan. Papa bilang, Ne, Ye masuk duluan. Ne, Yemar, begitu ya terus. Sampai akhirnya mama ngalah. Rupanya mereka susah berpisah saat itu, karena itu rupanya pandangan terakhir. Papa masuk ke dalam rumah. Dia nonton TV sama cucunya, sama adik saya. Tepat di jam 7 malam, dia dipanggil pulang sama Tuhan. Dia menundukkan kepala, sangat tenang. Dia meninggal. Adik saya nggak tahu. Dipikir papa tidur, karena duduk di kursi. Diginin, Pak, setelah 15 menit, gubrak jatuh. Udah nggak ada. Saya lagi on the way ke ulang tahun anak saya. Saya waktu ketemu dia udah jadi jenazah di UGD. Katanya saudara saya udah lupa ya. Saya naik di atas tempat tidur, saya peluk dia sambil histeris nangis. Saya kehilangan sahabat saya. Waktu dia meninggal, yang datang di samping petinya dia, abang becak, tukang bakso, tukang pos, dan juga beberapa orang-orang ojek yang datang saat itu. Belum ada, kalau nggak salah belum ada Gojek, tapi ada beberapa tukang ojek datang. Dan semua bilang begini sama saya, Pak, ini Bapak orang benar dan orang baik. Karena Bapak ini yang kasih tahu saya dan introduce atau memperkenalkan saya sama Yesus. Kita nggak pernah tahu. Rupanya dia suka duduk sama mereka. Dan dia kasih tahu kebaikan firman Tuhan. Kenapa? Hidupnya berkelimpahan. Hidupnya di dalam sini berkelimpahan. Saya agak nurun waktu kawin sama istri saya. Jadi saya sering kasih dia bunga. Istri saya orang Chinese, agak hemat kan orang Chinese ya. Saya sering kasih bunga, dibilangin, sayang please deh jangan kasih bunga melulu, mahal tahu. Aku juga tahu kamu sayang sama aku. Mata rohani dibuka. Ya saya mau tutup sama ini ya. Saya tutup sama kisahnya orang Majus ya. Cepat aja ya. Waktu saya udah mau habis. Matius pasal yang kedua, coba lihat. Ini mirip dengan serupa dengan apa yang terjadi sama Abraham, ya. Dia berjalan tanpa mengetahui tempat yang ia tujui. Orang Majus juga nggak tahu. Orang Majus itu nggak pernah, mereka harus ke Bethlehem. Ya, baca Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Bacanya jangan cepat-cepat, karena ayat kedua kalau kita baca mereka udah nyampe di istana Herodes. Ya, jangan cepat-cepat. Udah gitu karena mungkin cepat-cepat juga ya, ketua drama akhirnya salah. Majus nggak pernah disebut 3 loh. Persembahannya 3, pemberiannya. Majusnya nggak pernah disebut 3. Nah, kalau kita lihat Majus itu datang dari timur, sebelahnya Israel tuh nggak mungkin, karena itu bangsa-bangsa yang cukup biadab pada saat itu. Jadi kalau ditarik lagi ke timur, itu ditemukan kerajaan yang elit, yaitu di Persia. 11-12 Ur sama Mesopotamia, tempatnya si Abraham pergi. Nah, waktu mereka pergi itu jaraknya 2000 kilo, Bapak Ibu. 2000 kilo, nggak ada jalan tol, nggak ada kereta cepat, nggak ada pesawat. Siapa yang udah naik kereta cepat? Ada beberapa ya. Tahu dong, ada kereta cepat ya. Saya excited nih jadinya nih. Jangan ke Gambir loh, salah terminal nanti. Di Halim sini. Nanti sore saya pergi ke Bandung lagi, karena mertua saya di sana ya. Saya harus Natalan sama mereka. Kalau nggak, bahaya ya. Kereta cepat saya nggak ada komplain, karena itu bagus banget. Cuman di awal saya pernah komplain satu, karena pengumumannya nggak banget sih di awal ya. Tiba-tiba ngomongnya gini, Bapak Ibu sebentar lagi kita akan sampai di stasiun Padalarang. Wus, 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 yes. Kok lebay banget sih? Kayaknya dia disuruh baca terus nggak dibayar, tau nggak? Saya kelihatan bisa jelek banget sih. Kok datar banget, ini kan harusnya semangat gitu ya. Kemarin minggu lalu saya naik udah dirubah. Bus, 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 yes, saya ikutan yes juga, yes gitu dong gitu. Jadi keren lah pokoknya kereta cepat. Saat itu nggak ada kayak begitu, Bapak Ibu. Mereka harus naik otak, mereka harus naik keledai, mereka harus naik kuda. Ya. Dan kalau sekarang kita mau pergi ke luar kota, kalau kita mau ngajak teman kita ke Surabaya atau ke Bali dan lain-lain, kita naik pesawat gampang, kita tinggal bilang begini, ke Bali yuk, ke Surabaya yuk,
Kita teman-teman kita akan bilang begini biasanya nih ya. Yuk, seru juga ya. Majus nggak mungkin begitu ngomong sama temannya. Yerusalem yuk. Berapa jauh? 2000 kilo. Yuk, seru juga tuh. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kejauhan. Dan itu perjalanannya 2 bulan. 2 bulan jalan. Jadi nggak mungkin. Ya, ini yang saya mau kasih tahu. Itu kalau kita perhatikan sejarah pada saat itu ya, yang mengacu ke buku-buku sejarah tentang saat itu. Satu majus kalau pergi itu rombongan. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat pagelaran majus, kalau oke lah taruhlah majusnya itu misalnya 3, berarti harus ada berapa orang di atas panggung? 120. Thank you. Saya bilang ini sama seorang pendeta pagelaran majus di panggung. Kenapa? Dia bilang gini, Pak, 3 majus aja baju udah mahal. Kalau 120 tekor kas gereja, Pak. Udah gitu, ini tafsiran saya, Mereka mau berangkat ke arah Yerusalem, mereka nggak tahu loh ke Bethlehem. Mereka pasti, salah satu dari mereka ketika ketemu temannya tuh pasti begini nih, mereka dapat sebuah peneguhan dari Tuhan, dan kemudian waktu mereka ketemu sama temannya, waktu ada kunjungan kenegaraan, mereka akan bilang begini, bro, boleh nggak gue ngomong sama lo ya? Ini agak-agak konyol juga sih ya, dan gue agak-agak malu, bini gue aja nggak tahu. Gue ngomong sama lo nggak apa-apa ya? 2 hari lalu tuh gue dapat mimpi, udah gitu gue dapat peneguhan lihat bintang, gue harus pergi ke arah barat sana ke Yerusalem, dan katanya raja yang baru lahir, dan gue juga nggak tahu di mana. Kita harus tanya di Yerusalem. Jauh sih memang 2000 kilo. Kenapa ya gue punya dorongan pengen banget pergi? Tahu nggak temen yang ngomong apa? 2 hari lalu, gue juga bro. Sambil yes kita berangkat ya. Berangkatlah, singkat cerita mereka berangkat. Baru baca ayat yang kedua. Sampai di tempatnya Herodes. Sampai di tempat Herodes dikatakan mereka bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, kami datang untuk menyembah dia. Herodes bingung. Dicari datanya nggak ada. Makanya dikatakan di ayat yang ketiga, Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Gak ada yang tahu. Ayat 4. Ini yang saya katakan dari tadi. Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Tuhan bisa kebaikan dalam hidup seseorang. Di ayat yang keempat, tiba-tiba saya percaya ini roh Tuhan yang menginggapi Herodes sehingga dia panggil ahli Taurat. Dikatakan maka dikumpulkan semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu diminta mereka di mana Mesias baru dilahirkan. Jadi dikumpulin ahli Taurat, coba kamu buka Nabi, ada nubuatan yang mengacu kepada hari ini yang mengatakan bahwa ada seorang raja yang baru lahir. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika itu ahli Taurat pada ngumpul di sebuah cari nubuatan-nubuatan kita para nabi, itu 120 orang apa nggak nervous nungguin? Kalau mereka keluar dan mereka bilang nggak ada bos, pulang 120 itu semuanya, kecewa. Dan akhirnya mereka keluar di ayat yang kelima. Saya percaya di ayat yang kelima ini mereka teriak, mereka katakan begini, bos, ketemu bos, ini ada di Mika 5 ayat yang kedua. Itu ada di Alkitab kita semuanya. Dikatakan di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dibacain sama dia, itu 120 pasti. Yes, perjalanan segitu jauh. 2 bulan persiapan, mungkin sebulan, bisa 3 bulan. Mereka diberi bahwa ternyata itu hanya di Bethlehem. Mereka melihat anak itu bersama Maria. Mereka ketemu dengan sujud tempat harta benda. Tempat harta benda artinya SACKS, artinya sacks of gold, karung. Jangan buat pagelaran majus dikasih box kecil. Itu karung, isinya apa? Emas, lambang daripada raja. Kemenyan, lambang daripada korban bakaran. Waktu kita baca di kitab Imamat, Yesus akan dikorbankan dan minyak mur itu dilumurkan di tubuh Yesus sama Nikodemus. Seorang yang tadinya agamawi, akhirnya kenal Yesus secara personal. Dia lumuri dengan minyak. Ini semuanya ada kaitannya, sangat indah. Dan catat ini baik-baik, orang majus perginya ke rumah, tidak pernah ke palungan. Jadi jangan buat pagelaran majus, orang majusnya pergi ke palungan ketemu gembala. Orang majus nggak pernah ketemu sama gembala, perginya ke rumah, ketemunya sama anak. Yusufnya nggak disebut, ada kemungkinan itu hari kerja, Yusufnya lagi gojek. Jadi majus ketemunya di rumah, nggak pernah ke palungan. Saya mau cari tuh ketua youth saya dulu. Waktu saya masih kecil, saya disuruh jadi gembala, sampai di palungan ketemu orang majus, hai guys, gitu. Nggak pernah, mereka pernah ketemu. Tuhan mempertemukan mereka dengan orang yang tepat untuk membawa mereka kepada tujuannya. Itu Tuhan. Saya akan tutup dengan kisah nyata ini. Ada 50 tentara sekutu ditawan di sebuah satu sel. Maaf, mereka buang air dan mereka makan di tempat yang sama. Mereka tinggal tunggu mati, udah kurus, kerontang udah badannya. Tentara sekutu, termasuk Amerika, dijaga sama tentara Nazi.
Mereka udah tinggal tunggu mati, udah tinggal tengkorak. Tiba-tiba satu hari mereka saling berpelukan, mereka saling bersuka cita, mereka saling tersenyum. Karena mereka rupanya ada satu yang menyelundupkan radio transistor kecil, dan mereka baru mendengar kabar bahwa Perang Dunia Kedua sudah selesai. Dan mereka mendengar kabar juga yang luar biasa bahwa semua tahanan perang akan dibebaskan dan harus diperlakukan dengan baik, karena pertolongan sedang on the way. Pertanyaan saya ketika mereka berpelukan, ketika mereka sedang bersuka cita hari itu, apakah mereka sudah bebas dari sel itu? Belum. Mereka masih di situ. Tapi mereka tahu, mereka punya pengharapan, pertolongan sedang dalam perjalanan. Hari ini di Natal yang indah ini, peluklah keluargamu, tersenyumlah, karena kesembuhan, pemulihan, mujizat sedang on the way. Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang berkelimpahan masuk ke dalam jalannya Dia. Kalau kita nggak bisa lihat ujungnya, bilang apa? Aku mengucap syukur karena aku berjalan disertai sama Raja atas segala raja. Aku berjalan bersama Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan diriku. Buka mata rohaniku Tuhan, supaya aku menghargai hal-hal di sekelilingku, dan aku akan menemui kehidupan yang berkelimpahan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Biarkan pesan Natal ini terus Tuhan terbenam di dalam hati kami, terbenam di dalam pikiran dan kehidupan kami, supaya kami makin mengerti bahwa Yesus datang menyediakan kehidupan yang berkelimpahan. Engkau adalah penasehat agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Engkau adalah Raja damai. Dan itu yang kami alami hari lepas hari, kami dan keluarga kami. Aku berdoa, siapa yang sedang sakit hari ini, mujizat sudah terjadi. Karya Kristus sudah selesai di kayu salib. Kesembuhan sudah Engkau terima dalam nama Yesus. Siapapun yang menonton pada saat ini, siapapun yang menonton mungkin sudah lewat hari ini, percaya Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat menembus waktu. Engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Percaya, karena semuanya sudah diselesaikan. It is finished di salib. Terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan dalam keluarga, dan masuk ke dalam tahun yang baru nanti dengan harapan yang luar biasa, karena Immanuel, Allah beserta dengan kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Merry Christmas. Terima kasih Pastor Billy.